3. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Rizal Bukti dan pada kali ini saya sedang bersama Mas Bayu Saputra. Nah, di sini kita akan membahas sedikit pembahasan untuk generasi Z atau generasi Gen Z, generasi muda saat ini. Yaitu secara spesifik tentang tantangan pernikahan di tengah gempuran teknologi saat ini. Nah, Mas Bayu ini kita langsung ke depan aja ya. Mengapa sih ikatan pernikahan yang Allah sebut sebagai perjanjian yang kuat dan kokoh terasa begitu rapuh sih di era digital ini? Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rizal. Intinya ya pernikahan disyariatkan itu untuk mencapai sakinah, mawaddah, serta warahmah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 21 itu ketika alat digital, gawai atau handphone mengalihkan perhatian dari tujuan inti. Nah, disitulah tuh mulai muncul problematika di dalam pernikahan tersebut. Nah, Mas Bayu, tantangannya apa aja sih? Oke, nah nanti kita akan bahas 3 tantangan utamanya nih. Yang pertama itu komunikasi. Untuk pasangan nih lagi duduk berdekatan tapi masing-masing sibuk main HP, ya kan, tidak adanya komunikasi. Nah, untuk solusi gratisan tuh untuk mengembalikan kualitas hadir fisik ataupun emosional tuh di antara pasangan ini gimana? Itu solusinya ya menjalankan bergaul dengan cara yang baik. Nah, kalau di dalam Quran surat An-Nisa ayat 19 ya Allah memerintahkan nih bergaul yang baik di era digital atau modern berarti memberikan full attention atau perhatian ya saat pasangan masih sedang berbicara, ya udah HP-nya disimpan lah. Terus berkomunikasi. Nah, komunikasinya dengan bahasa yang santun nih, bukan cuma sekedar basa-basi online udah ketemu. Nah, itu basa-basi. Nah, ini mungkin ya poin yang sangat penting. Tantangan kedua itu tentang ekonomi, bentukan gaya hidup, mungkin pamer kekayaan, flexing di media sosial ya, utang yang konsumtif, apalagi yang sekarang itu pinjaman online jelas ya. Nah, bagaimana sih dalam Islam untuk menahan godaan itu tuh, yang godaan yang flexing, pinjol? Nah, itu ya memang lagi rame ya pinjol itu zaman sekarang. Intinya fondasi di dalam agama itu ya qanaah, kita harus merasa cukup nih dan terus menjauhi riba. Nah, perbandingan di antara media sosial itu palsu semua Mas, itu dan menguras keberkahan. Jadi kita harus ingat keberkahan nafkah itu datangnya dari yang halal, bukan dari yang haram. Nah, terus dan semacam utang ribawi itu nanti diancam keras di dalam syariat. Nah, pasangan maksudnya nanti wajib untuk bersepakat hidupnya sesuai kemampuan dan prioritas syariat. Jangan sampai melebihi daripada prioritas syariat tersebut. Nah nih, ada nih tantangan terakhir nih. Mungkin yang di media sosial ataupun ada tuh ya yang namanya batasan privasi. Ada tuh yang namanya isu chattingan dengan lawan jenis yang bukan makro. Ada pun juga kebiasaan buka aib rumah tangga yang di masa maupun baik itu di story ya, misalnya story WhatsApp, story Instagram, itu kan sekarang kan lumayan layak bagi terutama yang bagi kaum wanita itu dong. Itu lagi rame ya. Ya itu. Nah di sini peran dari kita sebagai laki-laki maupun perempuan itu harus menjaga pandangannya. Itu harus ditetapkan nih di dalam dunia maya. Dalam hadis pandangannya adalah jinanya mata. Setiap interaksi di media sosial itu harus dijaga. Jangan sampai melanggar batasan syariatnya. Terus lebih jauh, rumah tangga adalah pakaian bagi pasangannya. Membongkar aib itu bisa merusak kehormatan diri sendiri. Begitu juga dengan pasangan masing-masing. Jadi ya harus lebih dijaga pandangannya dalam penglihatan orang lain atau media orang lain. Gitu ya. Nah, Mas Bay nih, untuk statement dari Mas Bay sendiri itu ya untuk pasangan modern saat ini itu gimana? Ya intinya mah kita sebagai pasangan muda gitu kan,
alat teknologi itu jadinya sebagai ya alat yang melayani pernikahan kalian, bukan sebaliknya. Nah intinya kunci sakinah itu ada nih pada ketaatan pada Allah dan menjalankan muasyarah bil ma'ruf, kembali kepada keimanan kita akan selalu menjadi solusi kita seperti itu. Nah, jadi begitu ya teman-teman, yaitu ada 3 problem utama. Yang tadi ada komunikasi, kemudian ekonomi, dan juga ada media sosial yang telah disampaikan sama Mas Bay. Semoga bermanfaat bagi kita dan semoga berkah untuk di dunia dan di akhirat. Dan terima kasih dari Mas Bay dan teman-teman atas waktunya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jam. Itu ya teman-teman, sedikit penjara. Oh, terasa begitu rapuh. Kalau nggak, cut dulu aja.